إياك نعبد وإياك نستعين صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بلغ مقاصدنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati. Kembali di pagi hari menjelang siang, kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kembali kita akan mendengar apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 79. 109. Qala al-musannif rahimahullah faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala ibna adam ij'al li sa'atan fi min awwali naharika wa sa'atan fi akhirih akfika ma baina dzalik warada anna sahibatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jalla min akhiri kulli yaumin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulullahu lil malaki umhu ma baina dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita jauh melangkah membaca tentang berikutnya, namun sampai di pasal kita terangkan terlebih dahulu faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan. Dari mana? Anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya. Jadi ini hadis qudsi karena dari Allah langsung kepada baginda Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Kalau Quran turun kepada baginda terlebih dahulu, kepada malaikat, dari malaikat baru kepada Nabi. Itu namanya Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi tidak, dari Allah langsung kepada Nabi. Contoh hadisnya ini. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ibni Adam ij'alli, wahai anak Adam, yakni manusia, ij'alli, jadikanlah untukku, kata Allah, saatan, satu waktu atau satu saat, min awwali naharika wasati min akhirihi, dari pertama kali terbit matahari atau di waktu pagi dan di waktu siang, yaitu di akhir hari itu. Apa kata Allah? Kalau kita menjadikan satu hari di pagi hari dan di sore hari, maka Allah katakan akfika ma baina dzalik, maka aku akan cukupkan, kata Allah, bagimu waktu antara kedua saat tersebut, di awal pagi dan di akhir sore. Wararoda, dan telah datang, anna sahibatal abdi, bahwasanya buku catatan amal seorang hamba, idza uridot, apabila, kata Allah dalam hadis ini, apabila istilahnya diapakan, didatangkan ke hadapannya oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, min akhiri, dari akhir tiap-tiap waktu hari, fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun, maka jika pada hari waktu pagi maupun sore khairan itu
kepada kebaikan. Amal berbuat baik yaqulullahu lil malak, makalah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, umhu ma baina dalik, hapuslah ma bainak, apa yang ada di antara pagi dan sore. Dzalika min fadlillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa 'alan nas, dan kepada seluruh manusia, walakinna aktsaron nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kesimpulannya kita diperintahkan oleh Allah di awal siang, berarti sekarang waktu pagi. Sampai kapan? Sampai nanti ketika hari meninggalkan kita karena waktu malam. Nah, jadi di awal siang sama di akhir siang, kata Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan oleh kamu untuk berbuat baik. Jadi jangan ada celah-celah hal melakukan keburukan, kejelekan, kezoliman dan sebagainya. Nah, kalau hal ini kita bisa menghindarkan dari yang dilarang oleh Allah, maka Allah janjikan akfika ma baina dzalik, niscaya aku akan memberikan kecukupan kepada kamu antara pagi dan siang. Ini jaminan Allah. Jadi Allah menjamin kepada hambanya, umat Rasulullah SAW, manakala dia pandai memanfaatkan waktu di waktu pagi sampai sore untuk berbuat baik, maka janji Allah, kami akan cukupkan antara pagi dan siang. Apa yang dicukupkan oleh Allah? Bukan sekedar dijamin masalah keluarganya, atau masalah ekonominya, atau masalah pekerjaan dari pagi sampai siang untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada si hamba yang berbuat baik di waktu pagi dan sore. Ini janji Allah. Yakin gak? Yakin gak? Percaya gak? Buktikan sendiri. Gunakan waktu pagi sampai sore berbuat baik. Bagaimana rasanya setelah kita melakukan hal ini? Di situ kita akan merasakan indahnya hidup, enaknya istilahnya waktu dari waktu pagi sampai sore. Nih, satu. Yang kedua, wa warada telah datang anasaifatal abdi, bahwasanya buku catatan amalan-amalan seorang hamba apabila didatangkan ke hadapan Allah. Jadi malaikat, kalau bahasa kita lapor, malaikat di pagi hari dikerahkan oleh Allah untuk mencatat amal masing-masing sampai waktu sore. Nah, di sini kata Allah, apabila didatangkan catatan amal seorang hamba ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, min akhiri kulli yaumin, dari setiap atau semua hari berbuat baik, fa in kana fi awaliha wa fi akhiriha khairun, apabila ada di waktu pagi dan sore kebaikan. Apa firman Allah kepada malaikat? Hai malaikat, umhu ma baina dzalik, hapuslah amal perbuatan si hamba tersebut, kejelekan, keburukan, kezaliman, kebohongan, apa lagi? Macam-macam perbuatan jahat dan jelek, oleh Allah diperintahkan malaikat untuk dia hapus perbuatan pagi sampai sore kalau yang dilakukan senantiasa berbuat baik. Loh, kenapa jaminan Allah seperti ini? Karena Allah sendiri mengatakan dari min fadli alaina wa 'alan nas, ini merupakan karunia Allah kepada manusia yang di waktu pagi pandai memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan, berbuat yang bisa diambil manfaat oleh pribadinya maupun untuk orang lain. Nih janji Allah. Jadi ini kalau ke Allah mengatakan kepada hai malaikat, hapus tuh perbuatan kejelekan hamba saya Fulan bin Fulan, malaikat mencoret
mentipek apa yang ada dalam amalan si buku hamba tersebut. Jika waktu pagi sampai sore tak ada cacat untuk melakukan perbuatan zalim dan keburukan. Nah, ini kata Allah, ini karunia dari saya buat hamba saya yang mereka senantiasa waktu pagi sampai sore tidak ada hari tanpa berbuat kebaikan. Namun sayang, kata Allah, walakin aktsaron nasi la yashkurun. Akan tetapi berapa banyak orang yang enggak sadar, orang yang enggak mau bersyukur kepada aku, padahal ini kesempatan di masa hidup, karena hidup tidak akan terulang kembali setelah kematian kecuali dibangkitkan di alam kubur dan di alam akhirat. Nah, jadi respon kita dengan hadis kursi ini, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, kata Allah dalam Al-Quran, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan dari pagi sampai sore. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Insya Allah ya, bisa ya. Jadi seluruh anggota tubuh yang ada dikerahkan untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Jangan kita berani mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena kita sudah tahu halalun bayin wa haramun bayin wa ma bainahum mustabihatun. Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Ada di antara kedua tersebut barang yang subhat, yang remeng-remeng, yang meragukan. Setiap yang meragukan kita tidak lakukan, tinggalkan, sebab dia lebih dekat pada haram daripada halal. Nih contoh, kan sudah banyak keterangan dalam Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berhadapan satu pekerjaan yang kita akan lakukan, Allah sudah mengatakan yang halal sudah jelas baginda Rasulullah, yang haram sudah jelas. Ada di antara haram dan halal yang namanya subhat. Subhat masih disikat juga, sedangkan kedudukan subhat dalam agama lebih dekat kepada haram daripada halal. Nih, yuk kita sama-sama. Jangan sampai sisa umur yang ada, karena kematian kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. Entah hari ini atau esok atau lusa. Bisa nggak terjadi? Bisa, karena semua ini adalah kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, pasti akan terjadi. Sekalipun kita baru saja tadi salat subuh berjamaah, kemudian ngaji, begitu mau pipis ke kamar mandi jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Bisa nggak terjadi? Bukan bika lagi, banyak hal seperti itu. Ini sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita hal itu terjadi sementara baru melangkah ke kamar mandi saja, niatnya ngapain? Niatnya ngapain? Apa niat untuk ngambil wudhu? Atau niat untuk main WA-WA-an? Karena sambil bawa rahasia jangan sampai terbongkar oleh istri. Yang paling indah, WA-nya di mana? Di WC. Na'udzubillah min. Ini kembali pada kita semua. Kembali dan kembali, yuk manfaatkan sisa umur yang ada. Jangan disia-siakan perintah Allah, suruh beramal kebaikan. Kalau Allah ingin menghendaki kecukupan dalam hidup kita di waktu hari itu dari pagi sampai sore. Nah, kalau setiap hari begitu terus, jaminan Allah niscaya pasti akan terjadi. Bahkan hebatnya lagi tadi di malaikat suruh menghapus amal keburukan kita dengan sebab berbuat baik. Istilah Al-Quran, innal hasanat yudhibas sayiat. Kebaikan bisa mengalahkan keburukan. Kebaikan bisa menghapus keburukan kalau kita bisa memanfaatkan berbuat baik. Dari pagi kita niat kerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga, untuk bersedekah, untuk menolong orang,
untuk istilah minjem, membiayai orang lain dan sebagainya, semua kita sebutkan perbuatan baik tersebut das kita lakukan umpamanya, namun di siang hari ada perbuatan yang jelek, yang buruk atau berbuat zolim. Nah ini dari pagi sampai siang tadi beramal kebaikan das diselangi dengan berbuat zolim. Katakanlah gosip, membicarakan keburukan orang lain. Dosa kan? Dosa kan? Dosa enggak? Dosa. Padahal indah kalau orang sudah ngomongin orang. Enak dengarnya sampai kata dengar. Terus gimana ceritanya? Terus gimana ceritanya? Saking indahnya dengerin gosip orang lain. Gitu kan? Ini na'udzubillah min dzalik. Atau kita melakukan tindakan kejahatan apapun. Nah ini dari pagi siang berbuat jahat, sore hari kita berbuat baik, maka berbuat keburukan tersebut dihapus oleh kebaikan dengan sebab totalitas yang kita lakukan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Itu yang perlu diingat. Tapi jangan sekali-kali kita berani mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Bila perlu bersih dari pagi sampai sore, nggak pernah berbuat zalim. Selalu dan selalu berbuat baik. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk berbuat baik. Contoh, diem aja. Ya, diem itu berbuat baik bukan? Berbuat baik. Nah kita bicara sedikit aja, ngobrol dengan teman kita, masuk menggosip teman kita, saudara kita, keluarga kita, udah termasuk dalam kategori kita telah berani melakukan pelanggaran apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka mereka yang tukang gibah, yang tukang gosip, yang bicara kejelekan orang lain. Itu Allah ada janji. Wailul likulli humazatil lumazah. Nih, hati-hati. Makanya kata baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa orang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Nah ini hadis menyatakan Rasulullah mengajak pada umatnya, kalau benar-benar kita beriman pada Allah dan percaya hari akhir akan tiba, maka berkatalah yang benar, kalau tidak diam. Itu kan? Karena khawatir orang kalau banyak bicara. Apa kata baginda Rasulullah? Bahwasanya orang yang selalu banyak bicara akan lebih banyak dosanya. Man kasura kalamahu kasura khata'ahu. Barang siapa yang banyak bicara, maka akan banyak dosanya. Makanya Nabi surah apa? Diem daripada bicara yang enggak ada manfaatnya. Nah ini kembali tadi, itu pun termasuk berbuat baik, ya. Lalu bukan berarti dari pagi sampai sore diem aja. Kalau bahasa kita mulut nggak apa, nggak bicara sama sekali. Nggak juga sih, minimal tuh mulut pakai zikir, mengucapkan tasbih, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bicaranya bukan dengan hamba lagi, tapi bicara dengan siapa? Allah, dialog dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Itu kan dengan ucapan-ucapan yang baik, itu merupakan dialog antara hamba dengan siapa? Allah, daripada membicarakan orang lain. Cuman sayang, kata Allah tadi, banyak orang yang enggak ngerti. Banyak orang yang enggak mau bersyukur, yang seharusnya dari hari dimanfaatkan berbuat baik malah berbuat na'udzubillah min dalik. Nih kembali. Jadi kata Rasulullah dalam hadis tadi, siapa orang beriman pada Allah dan akhir, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Ya.
Malah dalam buku tasawuf modern karya Buya Hamka, diam itu bagaikan mutiara. Mutiara harganya cukup mahal yang tidak terbuka dengan begitu saja. Dia khusus toko-toko mutiara. Ya. Karena waktu saya ke Lombok tuh, sebelum terjadi gempa tuh, saya sempat di tempat yang kita kunjungi, di situ terjadinya gempa karena di situ ada hotel remang-remang yang dihuni oleh orang-orang barat, ya. Yang konon kalau setiap pagi pegawai repot nyapuin apa? Kondom. Itu sampai segitu. Ya, hanya dihantam oleh Allah dengan apa? Dengan gempa. Ya. Nah ini kembali tadi tuh. Jadi kalau seandainya baginda Rasulullah SAW, di sana ada sebuah toko khusus mutiara-mutiara. Nah, di sini makanya saya bilang nggak mau turun kan tahu sendiri kalau istri turun pas yang dilihat, kalau dilihat pasti pengen, kalau pengen ngerengek masih apa? Miswawi umpama. Itu contoh seperti itu. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya kita yang ada di kesempatan emas ini yang berharga setelah kita mendengar, yuk manfaatkan waktu pagi sampai sore untuk selalu berbuat baik. Di samping nilainya tadi bisa menghapus keburukan kita. Yang kedua, Allah akan memberikan kecukupan di hari itu apapun kebutuhan kita. Yang ketiga, ketika dilaporkan amal perbuatan kita di hari itu penuh dengan nilai kebaikan, berarti nilai yang buruk sudah tidak ada karena dihapus dengan kebaikannya. Walakin aksaran nasi la yashkurun, akan tetapi sangat banyak manusia yang tidak bersyukur. Nah, kalau kita tidak bersyukur bagaimana pada Allah? Dalam hadis qudsi juga Allah firmankan, Innani anallaha la ilaha illa anna malam yasbir alal balai walam yashkur linikmai walam dardo alal qodoi falyatlub robban siwahi. Ini Allah sudah berfirman, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Barang siapa yang tidak bersabar ketika diuji oleh Allah, atau tidak bersyukur kepada nikmatku, atau dia tidak rela dengan keputusanku, silakan cari Tuhan selain saya. Coba oleh Allah suruh cari apa? Cari Tuhan. Tuhan adanya di mana? Ya, kalau Tuhan agama lain di tukang loa juga banyak. Banyak gak? Di jalan Surabaya juga banyak. Kalau Tuhan orang lain, agama lain. Nah kalau Tuhan kita Allah, kira-kira ada di mana? Itu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi kalau hadis qudsi mengatakan tadi orang nggak sabar ketika diuji oleh Allah dengan ini itu segala macam dalam 5 hal ujian buat hamba, tapi saya nggak jelaskan dalam Al-Quran, namun tetap dia tegar, segar, sabar menghadapi ujian Allah. Di situ dia akan bertemu nanti di surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak bersabar, kata Allah, silakan cari Tuhan selain saya. Kalau bahasa kita, ya, kalau kamu nggak bersabar atas musibah yang kau berikan, ente cari aja deh Tuhan selain saya, jangan cari saya, jangan. Itu sampai digitukan dalam hadis qudsi. Makanya kembali ketika ditimpa musibah apapun bentuknya harus tetap sabar dan sabar. Bukankah sabar ada batasnya? Itu kata orang yang nggak punya sabar, karena dia sering nonton wayang golek. Wistamaja utama. Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali kan sering bubar kan. Masa iya gue nggak berani ngelawan dia. Ya Allah, hanya timbul apa nih? Saking kesel jengkelnya, hanya ditabrak orang yang melakukan kezaliman karena kita kurang sabar. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanus biru
wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang beriman, sabarlah kalian. Persabar diri kalian, bila perlu ikat tuh sabar. Jangan sampai lepas. Gigit dengan gigi geraham sekenceng-kencengnya. Coba kalau gigi geraham udah makan sate enggak lepas kira-kira gitu. Umpama. Itu kan gigit dengan gigi geraham itu sabar. Wattaqullah, kamu bertakwa pada Allah, niscaya kamu akan menjadi orang yang sukses. Niscaya kamu akan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Bagi mereka yang sabar, disebut 3 kali oleh Allah, sabar, sabar, sabar. Makanya sabar enggak ada istilah batas, sampai titik darah penghabisan. Disiksa kayak apapun, musibah kayak apapun, penderitaan kayak apapun, tetap sabar. Bang, sampai kapan si abang sakit? Terus sebagaimana istrinya Nabi Ayub. Itu kan? Nabi Ayub istrinya bukan sedikit, kekayaannya melimpah ruah, anaknya pun banyak. Tapi cuman setia yang satu menemani Nabi Ayub. Dia berkata, sampai kapan sih bang, abang sakit? Puluhan tahun sakit, bayangin. Nah tadi tuh, istri nggak sabar menghadapi suami menderita hanya tinggal kulit dan tulang. Kira-kira kayak apa kata Nabi Ayub? Ya Rob, istri anak kekayaan boleh ludas, tubuhkun boleh tidak ada daging, cuman kulit dan tulang. Tapi cuman satu permohonan saya, lidah saya jangan sampai kaku menyebut namamu. Coba minta lidahnya jangan kaku menyebut nama Allah. Sebab kalau lidah udah kaku menyebut nama Allah, kira-kira gak? Makanya Allah nggak kasih lidah nggak bertulang, tapi kebalikannya, ikan nggak punya lidah. Kenapa ikan nggak dikasih lidah? Sebab kalau dikasih lidah nggak bakalan dia hidup di laut karena airnya asin. Itu kan? Ya coba kalau bapak tenggelam ke laut, kira-kira kuat nggak? Makanya Allah nggak kasih lidah tuh apa? Ikan, karena di suasana keruh kayak apapun, di suasana kayak apapun istilahnya tuh air, seperti contoh ikan lele, udah keruh, hitam, bau lagi, busuk. Tapi lele betah nggak? Kenapa? Nggak punya lidah. Coba kalau punya lidah, kan ada rasa. Orang bisa menentukan pedas, asin, lenyap, segala macam. Karena punya apa? Lidah. Makanya ikan nggak dikasih lidah supaya di air manapun tetap ikan. Pernah mikirin seperti itu? Pernah mikirin nggak? Kembali waktu saya ngaji dengan mu'alim Risalatul Mawana yang menjelaskan bahwa kenapa kok sampai ikan sendiri bersalawat kepada Nabi padahal dia nggak punya lidah. 12.000 macam ikan yang ada di laut. Alhamdulillah kita nggak pernah lihat, nggak pernah hitung gitu kan. Padahal ikan ada 12.000 macam di laut. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau kita ngitung kira-kira gimana? Ini contoh. Jadi kembali tadi tuh, coba berpikirlah secara logis bahwasannya Allah menjadikan sesuatu sebetulnya bukan sekedar penciptaan kebesaran Allah, tapi patut kita pikirin kenapa kok ikan gak dikasih lidah, sebab dia hidup bisa di air apapun. Ya kan, air butak jadi, air keruh jadi, air asin jadi, sekalipun manis ikan tetap kenapa? Gak punya. Kalau punya lidah, ikan asin laut pasti kabur dari laut, cari air yang tawar gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah nggak pernah tuh mikirin kita tuh, nggak sampai ke situ berpikir tuh, nggak nyampe kalau ikan nggak dikasih lidah. Tapi kenapa manusia dikasih lidah cuman nggak bertulang? Kenapa? Ya tadi. Makanya kan Nabi Ayub ketika berkata pada Allah, ya Rob, harta kekayaan istri anak saya boleh kau ambil, cuman satu minta saya, lidah saya jangan sampai kaku menyebut nama Allah.
Ya, makanya nggak dikasih tulang. Ya, nah ini nih contoh. Bahkan nih lidah lebih nyaring dari gendang, lebih tajam daripada pedang. Mulutmu harimaumu. Wah, serem nggak dengarnya nih? Mulutmu harimau. Ya. Ini kembali, inilah hadirin, walakinna aksaran nasi la yashkurun tadi, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Padahal kata Allah, siapa orang yang tidak bersyukur kepada nikmatku, dia enggak ridho dengan keputusanku, dia tidak sabar menghadapi ujian dariku, falyatlub robban siwahi, silakan cari Tuhan selain saya. Na'udzubillah min sinetron judulnya Pencari Tuhan, sampai kiamat tuh nggak bakalan ketemu. Tuh judulnya kok bisa begini nih. Udah 300 episode lagi. Bulan puasa nggak habis-habis Pencari Tuhan. Yang nontonnya aja mau dikibulin. Udah judulnya Pencari Tuhan, mana mungkin bisa ketemu gitu kan? Jangankan menurut syariat agama, dalil Quran hadis, logika aja. Bagi yang normal, yang sehat, yang beriman pada Allah, mana mungkin mas Tuhan bisa ketemu, dicari dimanapun, gitu kan? Nggak mungkin. Tapi yang jelas wajib percaya keberadaan Allah. Inilah hadirin, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Sholat itu kan kadang bagi suka nyebut bila di antara maksudi wa ridho taman wa habbataka wa ma'rifataka. Ini saya dapat dalam salah satu kitab waktu itu baca. Jadi setelah imam mengatakan sawu supupakum baina taswiyata supuk min tamami shalah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Artinya sopnya dilurusin gitu kan, sopnya dirapatkan. Nah kemudian, rupanya Pak John dengar yang sering saya katakan, saya sambil memegang apa? Dada sebelah kiri, karena di sini ada jantung. Itu kan, di kalangan orang-orang sufi alias tasawuf itu sangat memelihara dia punya jantung, dia punya ulu hati istilahnya, supaya jangan sampai mereka terpengaruh dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Makanya saya baca sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufiyah, makrifat kepada Allah yang begitu tingginya, sambil memegang dada sebelah kiri. Bacanya apa tadi? Ilahi antak maksudi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Waridoka matlubi, engkaulah yang aku cari keridhoanmu dalam hidup ya Allah. Kemudian wa maripataka, dan aku mengenal kepada, untuk mengenal kepada dirimu. Kemudian wa maripataka qabla wa maritaka wa mahabbataka wa marifataka, untuk mencintaimu dan mengenal dirimu. Nah, apa lagi? Udah. Rabbi a'udzubika min hamatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung, Rabbi a'udzubika min hamatis syayatin, dari godaan setan yang terkutuk. Gitu kan? Nah, kemudian setelah itu baca surat An-Nas. Setelah surat An-Nas selesai, meludah sebelah kiri, mengusir setan tadi ceritanya nih, itu kan. Setelah itu ditambah lagi dengan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kemudian baca lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Terakhir baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu kalau saya. Bapak-bapak baca apa? Baca apa kira-kira? Baca apa kira-kira? Paling kebanyakan kan Qur'anul Binas doang ya. Nah, ya itu kalau bapak mengamalkan ya silakan. Kalau saya seperti itu, ya.
Ini karena saya ditanya, saya jawab. Kalau nggak ditanya, saya nggak bakalan jelasin. Karena urusan apa nih? Urusan pribadi. Nanti kalau saya terangkan salah paham lagi. Bahwa itu sih aliran sesat tuh nambah-nambahin melulu. Umpama itu menjaga apa? Menjaga isinya eksistensi daripada apa? Bacaan yang kita kerjain. Berhubung ditanya, ya saya jelaskan itulah artinya dan tujuannya ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkau lah yang aku tuju. Di dalam melaksanakan sholat tadi gitu kan. Nah ini contoh. Mungkin kalau imam baca apa sawu supupakum bainata taswiyata supuk min iqamati sholat, boleh minta mami sholat, kita jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi ngatur barisan. Itu untuk menjawab kata si imam. Makanya imam nggak boleh mengatakan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, nggak boleh. Karena nggak ada tujuan kecuali sholat sunnah, taraweh kayak Idul Fitri, Idul Adha berimam apa? As-sholatu jami'ah rahimakumullah umpamanya, baru kalimat itu yang terucap oleh si imam. Tapi kalau salat wajib sawu wa'tadilu, paling pendek tuh ya, sawu wa'tadilu, luruskan rapatkan, udah bahasa Indonesianya luruskan dan rapatkan. Makanya kalau saya jadi imam ya dua macam tadi, sawu sukupakum pinanta taswiyata supuk min tamami shalah. Setelah itu dah rapi baru saya katakan apa namanya dengan kedua kata yang tadi, sawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan. Itu ya, ini contoh. Mau dikerjain atau tidak, ya pribadi saya tetap harus ngerjain karena dapatnya seperti itu ya. Karena nggak mungkin saya pun baca begitu aja kalau tanpa orang karena nggak melakukan satu karena ketidaktahuan kan, iya nggak? Tapi kalau kita tahu dalam segala hal, masa kita nggak manfaatkan ilmu yang kita dapatkan kan gitu. Nah, itu tujuannya memanfaatkan ilmu yang kita telah dapati supaya ada nilai bonus di sisi Allah. Sampai sahabat ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah ditambah dengan kalimat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, kemudian ibad mubarakan fi. Itu Nabi dengar tuh sahabat menambahkan kalimat Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Begitu Nabi selesai sholat ditanya, "Hei, siapa tuh yang nambahin bacaan?" Nabi bilang tanya gitu kan, semua diam karena yang baca takut diomelin. Lalu disedesak oleh Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat itu? Saya Rasulullah. Malaikat ribet nulis pahala. Kenapa? Karena nambahin kalimat. Tuh malaikat sibuk gara-gara kamu baca ditambah. Makanya maaf kalau ada orang terlalu saklek menerangkan Quran maupun hadis karena dia belum ketemu ilmunya. Ya, belum banyak baca, belum banyak ngaji, akhirnya berpikirnya sempit. Karena sempit berpikir, merasa dirinya benar, orang lain dianggap salah. Coba kalau dia ngaji. Itu kan pasti akan terbuka semua permasalahan di dalam kitab. Sampai kasih contoh umpamanya nih. Karena semalam ada yang tanya. Semalam saya di Azulfa, kemudian Asa Al-Mubarakah. Jumatnya kemarin full tuh dari pagi sampai sore. Ini pertanyaannya, ada masjid azan maghrib langsung qomat, nggak pakai qabliyah, ada nggak? Ketika Anda tanya kepada mereka, loh kenapa kok langsung qomat, nggak sholat dulu? Nggak ada dalilnya. Jawabannya nggak ada dalil. Nah saya jawab, bukan nggak ada dalil, ente belum ketemu dalil. Kalau ente ketemu dalil, pasti ente ngerjain sholat qobliyah maghrib. Contoh, saya bilang, ini dalam Bulughul Maram kenang hadisnya saklek. Sakleknya apa? Nabi nggak ngerjain qobliyah
maghrib, padahal hanya satu hadis. Coba baca kita baik. Saya bilang kalau baca Bulughul Maram itu sangat saklek. Apa yang ada di konteks kitab itulah yang diterangin, tapi nggak pernah baca kitab yang lain. Nah, kalau Anda ingin ketemu, saya bilang ini Syarah Bulughul Maram, ada yang nama Subulus Salam, ada yang nama Todihul Ahkam, ada yang namanya Misbahuz Zolam. Ini saya Todihul Hakam, ini Habib Abdurrahman yang meninggal dunia itu yang ngajar di sini nih, iya kan? Yang masih muda itu, RW 05 kan suka ngajar, kan beliau meninggal tuh. Itu kalau ada kitab aja pasti datang ke rumah, suruh beli sama beliau. Itu beberapa kitab yang 5 jilid, yang 6 jilid. Kemudian begitu nawarin kitab Todihul Ahkam, Ustaz, ini Syarah Bulughul Maram, ada 5 jilid. Saya beli. Kemudian Ki Muhajirin mengarang Syarah Bulughul Maram, judulnya Misbahuz Zolam. Nah, keterangan hadis itu adanya di Syarah Bulughul Maram, kitab Misbahuz Zolam. Waktu itu saya ngajar di Masjid An-Nur, Kepugang 7, Misbahuz Zolam. Karena saya pernah ngaji dengan guru. Saya kalau kan baca kitab kan izin dulu sama guru. Guru sama baca ini, oh nggak apa-apa, baca bagus kok. Ya, termasuk tafsir Jalalain karena ada hatam 30 juz. Itu izin dulu. Muhtarul hadis juga sama. Riyadhus Shalihin juga sama. Cuma di sini Riyadhus Shalihin belum dibaca. Nanti setelah Muhtarul hadis ada yang usul baca Riyadhus Shalihin. Karena kata ahli hadis tidak ada yang ingin kamu jelaskan tentang sunnah Nabi sebelum baca kitab Riyadhus. Semua ada. Contoh, Nabi kalau pakai baju warna apa? Itu dijelaskan di kitab. Warna ini, warna ini, warna itu. Kalau kita kan masa bodoh, yang penting pakai baju. Ternyata baju warna-warni itu oleh Rasulullah sudah dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, cara makan, cara tidur, cara Rasulullah kayak apa, itu semua udah ada dalam kitab. Makanya sayang kata ulama muhaddis kalau ente nggak baca Riyadhus Shalihin. Kenapa? Kalau ingin tahu sunnah Nabi semua ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, nah makanya saya sudah sampai jilid yang ketiga di Masjid Al-Barakah Hutan Panjang karena saya baca syarahnya. Ini contoh. Jadi kembali pertanyaan tadi adalah sholat qobliyah maghrib. Kalau Anda ingin ketemu dalilnya di kitab Misbahuz Zolam. Waktu itu Nabi ada yang tanya, ya Rasulullah, di mana nih sahabat nih? Ada yang sholat, ada yang enggak. Jadi habis azan nih ada dualisme nih. Ada yang sholat, ada yang enggak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini gimana sholat qobliyah maghrib nih? Boleh apa enggak sih? Nabi jawab singkat, wa in syi'ta. Nabi bilang, kalau kamu mau silakan. Sholat, kalaupun enggak mau. Ini berantemnya doang, dibilang enggak ada dalil. Padahal itu kita ngerti. Nah makanya konyolnya tuh orang yang kurang ngaji merasa dirinya pinter padahal belum gitu kan. Ini maaflah kalau kita diskusi tentang masalah kondisi umat sekarang sangat prihatin. Berhubung waktu telah tiba untuk isyraq, kita berpisah sementara. Kita hanya memohon pada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhdal masykur.